Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti dengan NIM 2104045010112. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yakni menjelaskan materi pendidikan agama Islam mulai dari bab 1 sampai bab 5. Adapun materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Pada materi ini ada beberapa subbab materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu bagaimana konsep dan cara pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Kemudian mengapa pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Kemudian bagaimana sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang pembelajaran agama Islam dan model pendekatan atau model pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Langsung saja saya akan masuk pada materi yang pertama yaitu konsep dan cara pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Kampus di atas awan. Kampus berada di atas awang-awang dan tidak bersentuhan langsung dengan problem real kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, serta juga pernah berkembang suatu kritik pedas yang ditunjukkan terhadap eksistensi dan peran perguruan tinggi di Indonesia. Ada yang berpendapat bahwa perguruan tinggi di Indonesia ini tidak berbeda dengan proyek Menara Gading. Maksudnya, perguruan tinggi ini hanya berorientasi kepada kemegahan dirinya dan merupakan peran nyata dalam berbagai masalah masyarakat, bangsa, dan negara. Jika kita menelusuri sejarah perguruan tinggi di Indonesia, kita dapat meringkas adanya dua pendapat kontradiktif tentang dua pendapat kontradiktif dari para tokoh tentang pendidikan agama Islam. Perlukah pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi? Pendapat yang pertama ini menyatakan bahwa pendidikan agama Islam itu perlu untuk diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya karena bagaimanapun negara atau yang dalam hal ini perguruan tinggi wajib untuk menjaga keberagamaan para warganya atau keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapatnya kedua menyatakan bahwa pendidikan agama Islam itu tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi karena bagaimanapun agama ini merupakan suatu hal yang bersifat pribadi, dalam artian negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Ada juga penganut suatu agama yang berpindah ke agama lain, atau penganut suatu mazhab yang berpindah ke mazhab lain yang seagama. Adapun fenomena tersebut itu dikenal dengan konversi agama, yaitu terjadinya konversi ini secara teoritis karena adanya faktor yang mempengaruhi terutama tentang pendidikan agama. Oleh karena itu perlu ditelusuri teori-teori tentang pendidikan agama yang dapat mengubah keyakinan yang lebih baik dan benar. Dikaitkan dengan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, perlu dikaji teori-teori psikologis, cara menyadarkan manusia untuk selalu membutuhkan Allah, mendekati Allah, dan menyembah Allah, serta mentaati segala perintah dan larangannya, serta bagaimana beragama yang benar dan toleran. Terakhir, pandangan tentang substansi materi dan pendekatan pelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, kita dapat meringkasnya menjadi dua pendapat. Pandangan pertama atau pendapat yang pertama ini menyatakan bahwa pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi perlu kaya dengan substansi mahasiswa, di mana mahasiswa harus dibekali sebanyak-banyaknya materi pendidikan agama Islam. Dosen pendidikan agama Islam harus menyuguhkan materi pembelajaran agama secara luas dan mendalam. Pendapat kedua ini menyatakan bahwa pendidikan agama Islam di perguruan tinggi perlu kaya dengan proses. Yang pertama tadi kaya dengan materi dan substansi, yang kedua ini kaya dengan proses. Mahasiswa tidak perlu dibekali dengan materi keagamaan yang banyak, cukup dengan menyuguhkan materi keagamaan yang dasar dan intinya saja. Adapun pengembangannya ini diserahkan dan digali oleh mahasiswa.
Oleh karena itu, yang terpenting bagi dosen pendidikan agama Islam adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara pendekatan yang tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Sebelum tahun 96, pendidikan agama Islam ini bukan merupakan suatu pendidikan mata kuliah yang wajib. Kemudian pada tahun 83 ditetapkan 2 SKS pada program D3 dan sarjana dengan catatan rektor perguruan tinggi diperbolehkan menambah SKS PAI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang pendidikan tinggi, pendidikan agama Islam ditetapkan sebagai mata kuliah wajib umum. Jadi pada intinya ada dua pendapat yang mengenai perlukah pendidikan agama Islam ini diajarkan di perguruan tinggi. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan bahwa itu perlu karena bagaimanapun negara atau perguruan tinggi wajib untuk tetap mengutamakan keberagamaan para warganya atau para mahasiswanya. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwa itu tidak perlu diajarkan karena bagaimanapun agama ini merupakan suatu hal yang bersifat pribadi. Kemudian mengenai cara pembelajaran pendidikan agama Islam, ini juga muncul dua pendapat. Yang pertama, dia mengatakan bahwa pembelajarannya itu hanya perlu untuk membekali mahasiswa dengan materi tentang pendidikan agama Islam sebanyak-banyaknya. Pandangan yang kedua mengatakan bahwa kita lebih menekankan kepada proses atau daripada pembekalan materi. Oke, subbab materi selanjutnya akan saya bahas yaitu mengapa pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Nah, pertanyaan berikutnya tentang substansi materi dan pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Manakah yang lebih penting antara menekankan substansi atau materi agama ataukah menekankan proses pembelajarannya? Apakah mahasiswa perlu dibekali dengan materi agama sebanyak-banyaknya atau dibekali dengan sedikit materi agama tetapi cara yang dibekali dengan cara yang mudah untuk mempelajarinya? Cara yang paling mudah bagi dosen pendidikan agama Islam adalah mahasiswa dibekali dengan materi sebanyak-banyaknya. Namun ketika selesai mata kuliah atau selesai kuliah pendidikan agama Islam, mahasiswa tidak bisa otodidak untuk mendalami ajaran agama, kecuali hanya bagi beberapa mahasiswa yang memiliki dasar dan minat yang besar untuk mendalami agama. Padahal dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224, tolabul ilmi faridatu ala kulla muslimi. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, tidak terkecuali. Bahkan ada salah satu ilmuwan dunia, Albert Einstein, dia berpendapat bahwa ilmu tanpa agama itu adalah buta dan agama tanpa ilmu itu adalah lumpuh. Jadi, antara ilmu dan agama, kedua hal ini adalah dua hal yang saling berkaitan. Ilmu tanpa agama adalah buta, karena bagaimanapun agama itu diperlukan dalam mempelajari ilmu. Kemudian agama tanpa ilmu itu lumpuh, karena kita perlu ilmu untuk mengamalkan agama. Kemudian pertanyaan yang timbul adalah bagaimana caranya agar mahasiswa mudah memiliki keterampilan untuk belajar secara autodidak dengan cara yang mudah untuk mendalami pengetahuan mereka tentang agama. Jadi sebenarnya agama ini untuk apa sih diajarkan di perguruan tinggi? Pada dasarnya pendidikan agama Islam ini diajarkan di perguruan tinggi agar mahasiswa tetap senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa menjadi kaum yang intelektual yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjadi kaum intelektual yang memiliki budi pekerti, menjadi kaum intelektual yang senantiasa mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Oke, subbab materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang pembelajaran pendidikan agama Islam dan model pendekatan atau metode pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi.
sumber psikologis tentang perlunya pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi, secara ringkas itu terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai hal tersebut. Yang pertama, yang menyatakan bahwa pendidikan agama Islam ini perlu untuk diajarkan dengan alasan bahwa negara wajib untuk menjaga keberagamaan para warganya, termasuk para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat yang kedua yaitu menyatakan bahwa tidak perlu diajarkan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi karena agama ini merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, ataupun organisasi-organisasi keagamaan. Jadi negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Nah, di luar pandangan tersebut terdapat pertanyaan secara psikologis, manusia itu makhluk teogenetis atau teis, ataukah ateis? Manusia itu makhluk yang bertuhan atau tidak bertuhan. Nah, realitasnya ada manusia yang teis, ada juga yang ateis, ada juga yang setengah teis dan setengah teis. Ada manusia yang bertuhan, ada manusia yang tidak percaya Tuhan, dan ada manusia yang mungkin mereka antara percaya dan tidak dengan keberadaan Tuhan. Jadi realitas juga menunjukkan bahwa masing-masing kelompok ini saling mencoba untuk mempengaruhi kelompok yang lain. Misal, kelompok teis menganjurkan dan mengajak agar manusia menyembah dan mentaati Tuhan, sedangkan kelompok ateis mengajak agar manusia tidak bertuhan dan meninggalkan Tuhan. Implikasinya, kelompok teis berusaha untuk menyelenggarakan pendidikan agama, sementara kelompok ateis berusaha untuk menghalang-halangi penyelenggaraan pendidikan agama. Adapun kelompok setengah teis itu biasanya tidak peduli dengan agama atau mengikuti secara pasif kelompok pemenang. Dalam artian, di sini ketika kelompok ateis berusaha untuk mengajarkan ajaran agama, kelompok teis berusaha untuk mengajarkan ajaran agama, kelompok ateis berusaha untuk menghalang-halangi. Nah, di antara dua kelompok ini muncul kelompok setengah teis, setengah ateis, yang dimana mereka bersifat netral. Jadi mereka tidak mendukung siapapun, tapi ketika di antara dua kelompok yang berseteru ini muncul pemenang, maka si kelompok setengah teis ini akan mengikuti pemenang tersebut. Itulah kelompok teis, ateis, dan setengah ateis. Ateis mereka yang tidak bertuhan, tidak percaya pada Tuhan. Kelompok teis adalah mereka yang bertuhan, dan setengah teis adalah mereka yang bersifat netral. Mereka mengikuti pihak yang menang. Mereka mengikuti pihak pemenang. Nah, seperti yang dijelaskan di awal tadi tentang konversi agama. Nah, pada proses terjadinya konversi agama ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama tahap pertama yaitu pada masa tenang. Pada titik ini seseorang merasa tenang dengan ketidaktaatannya terhadap agama yang dianut, dengan agama yang dipeluknya, dan tenang dengan mazhab atau keyakinannya. Dalam artian mereka merasa bahwa agama yang saya anut ini sudah benar kok, mazhab yang saya ikuti ini sudah benar kok. Dalam artian mereka masih merasa tenang dengan keyakinannya itu. Kemudian tahap yang kedua yaitu masa gelisah. Nah, di sini mungkin karena adanya faktor internal pencarian terhadap kebenaran, dalam artian diri kita bertanya-tanya, apakah ini sudah benar? Apakah apa yang kita ikuti ini sudah benar? Kemudian atau karena mereka mendengar dakwah dari pemuka agama misalnya, termasuk di dalamnya adalah dosen agama ataupun orang-orang yang dekat kita seperti saudara dan teman, atau karena mungkin adanya gabungan dari faktor keduanya. Seseorang mulai memikirkan keyakinan baru, agama baru, atau mazhab baru. Dia pun menjadi gelisah antara apakah dia akan menolak ataupun menerima tentang keyakinan agama atau mazhab baru itu. Jadi mereka mulai gelisah dengan keyakinan mereka, mungkin karena ada faktor internal dalam dirinya. Mereka berkata bahwa apakah yang saya ikuti ini sudah benar? Jadi di situ mulailah timbul keraguan.
Nah, itulah tahap ketiga, yaitu motivasi ke arah tahap ketiga itu masa konversi, yaitu motivasi ke arah keyakinan atau mazhab baru itu lebih kuat, karena orang itu akan maka orang itu akan melakukan konversi. Jadi setelah tadi mereka merasa gelisah, kemudian timbul keraguan, akhirnya motivasi untuk berpindah keyakinan atau mazhab baru itu menjadi lebih besar. Nah, tahap keempat ini adalah kembali lagi masa gelisah, titik setelah terjadi konversi. Orang akan merasa gelisah dan terus menguji proses konversinya. Dia pun memikirkan hubungan dirinya dengan orang-orang lama yang dicintainya, keluarganya, teman-temannya. Dia berpikir bahwa orang-orang dekatnya tersebut mungkin akan setelah mengetahui bahwa dia berubah keyakinan, maka mereka akan meninggalkannya. Tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan dimusuhi. Jadi setelah dia melakukan konversi atau perpindahan agama atau keyakinan, dia akan mulai merasa ragu apakah jalan yang saya ambil ini sudah benar, apakah orang-orang akan terus bersama saya, apakah mereka tidak akan menjauhi saya. Keraguan seperti itu akan timbul lagi. Tapi setelah semua hal itu, pada akhirnya seseorang akan tiba di tahap kelima, yaitu masa tenang, di mana mereka setelah melakukan konversi agama memutuskan untuk keyakinan atau mazhab baru yang diikuti inilah yang benar dan lebih baik. Dia menjadi tenang dan siap menerima resiko yang menimpa dirinya serta sanggup untuk mengatasinya. Jadi setelah mereka timbul keraguan baru tentang orang-orang di sekitarnya, setelah dia menjalaninya, dia merasa menjadi lebih baik, dia merasa bahwa ini adalah sesuatu yang benar. Pada akhirnya semua keraguan, semua pemikiran sebelumnya itu sudah tidak mengganggu lagi, dalam artian mereka siap untuk menerima apapun konsekuensinya nantinya. Nah, ada satu hadis tentang keutamaan ilmu pengetahuan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda bahwa yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk menuju ke surga. Sumber yuridis dari tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam itu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Semuanya itu ada dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian menggali model pendekatan atau metode pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendekatan substansi ajaran ini melalui pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam, pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi ajaran, pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Kemudian pendekatan atau proses pembelajaran agama ini, yang pertama ada studi implementasi kaidah 5, kemudian metode tipologi agama. Oke, jadi saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu bagaimana manusia bertuhan. Pada materi ini ada beberapa subbab yang akan saya bahas. Yang pertama, konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Kemudian alasan manusia memerlukan spiritualitas. Kemudian sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Oke, langsung saja. Materi yang pertama, subbab yang pertama yaitu konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Nah, yang pertama definisi spiritualitas. Spiritualitas sendiri dalam bahasa Inggris adalah spirituality, yang berasal dari kata spirit yang berarti roh atau jiwa. Sedangkan dalam bahasa Arab, spirit sama dengan ruh dan spiritualitas sama dengan ruhiyah atau ruhaniyah. Nah, secara etimologis atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata spirit berarti semangat, jiwa,
sukma, dan ruh. Sedangkan spiritual berarti berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan atau ruhania atau batinnya. Nah, spiritual berarti kan adanya keterkaitan antara diri seseorang terhadap kejiwaan yang mempengaruhi dalam setiap kehidupannya. Spiritualitas adalah dasar dari adanya kebangkitan atau percaya diri dalam mencapai makna hidup dan tujuan hidup. Dengan adanya spiritual yang menguatkan dalam kepercayaan bertuhan, manusia dapat memperoleh sebuah petunjuk atau arah sekaligus sehingga itu akan mempermudah dalam menjalankan kehidupan. Manusia akan memiliki suatu kepercayaan yang dapat membantunya dalam menjalankan hidup yang baik sehingga kehidupannya memiliki arah yang benar. Spiritualitas akan memberikan arah dan arti pada kehidupan. Nah, menurut Burkhardt dalam Hamid 2000, spiritualitas itu meliputi aspek sebagai berikut. Yang pertama, berhubungan dengan ketidakpastian dalam kehidupan, yang mana dalam hal ini manusia akan dihadapkan pada hal-hal yang membuatnya tidak merasa pasti. Maka pada masa ini manusia hanya dapat berdoa atau memohon bantuan di atas kehendaknya, disertai dengan usaha yang diharapkan akan membawa pada arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua, menemukan arti dan tujuan hidup. Menemukan sebuah arti dan tujuan kehidupan tidaklah mudah. Manusia akan dihadapkan berbagai macam kehidupan, sehingga manusia akan menemukan arti dari setiap kehidupan yang dijalaninya seiring berjalannya waktu dalam mencapai tujuan hidupnya. Yang ketiga, menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri. Kemudian selanjutnya, mempunyai perasaan keterikatan dengan diri sendiri maupun dengan Tuhan. Kemudian dalam menjalankan kehidupan, setiap manusia yang taat akan merasa adanya keterikatan antara dirinya dengan Tuhannya. Manusia akan merasa dirinya dilindungi, diawasi oleh Tuhan, sehingga manusia akan menjalankan kehidupannya menuju lebih baik dan akan cenderung takut dalam melakukan hal-hal yang buruk. Dalam perspektif Islam, spirit ini sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushairi dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh sendiri merupakan fitrah manusia, yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau al-hakikah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Asy-Syams ayat 7-10 yang artinya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu perilaku, kejahatan, dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Pada ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah menciptakan jiwa kebaikan dan keburukan pada setiap hambanya. Setiap manusia dianjurkan untuk melakukan atau menjalankan jiwa kebaikannya untuk berbuat baik kepada siapapun. Jiwa kebaikan itu dapat diperoleh dengan selalu beribadah kepadanya, memohon ampun dan meminta pertolongan kepadanya. Jiwa keburukan itu akan muncul apabila melakukan maksiat dan menjalankan larangannya. Melakukan dan mengamalkan perbuatan baik dapat membantu memperoleh sebuah ketenangan dan ketentraman yang menghasilkan rasa bahagia. Jiwa yang baik dari manusia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sebab yang kedua yaitu mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Penguatan spiritualitas perlu dilakukan agar manusia memiliki etika, moral, dan sentuhan manusiawi atau akhlak dalam kehidupannya. Penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan.
Nah, spiritualitas membuat kita mampu untuk memberdayakan seluruh potensi yang diberikan Tuhan untuk melihat segala hal secara holistik, sehingga kita mampu untuk menemukan hakikat dari setiap fenomena yang kita alami. Mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritualitas mampu mengarungi kehidupan dengan panduan hati nurani. Secara teologis, manusia adalah makhluk Allah yang ditunjuk sebagai hamba dan khalifahnya di muka bumi, yang diciptakan dari tanah liat sebagai bahan baku jasadnya, dan ia memiliki ruh. Allah berfirman yang artinya, apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tundukkanlah kamu kepadanya dengan bersujud. Ini tercantum dalam Quran surah Al-Hijr ayat 29. Manusia itu berjalan di muka bumi yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka memang sesungguhnya hidup di alam makna atau spiritualitas. Semua manusia dicipta dengan fitrah atau tabiat bawaan spiritualitas. Masalahnya hanyalah apakah fitrah itu diaktualkan atau tidak. Antara lain lewat berbagai lahan spiritualitas dan arketisme atau sikap hidup prihatin yang membersihkan cermin rohaninya. Pada puncaknya kita baru boleh bicara tentang aspek lahir atau profan agama seperti hukum, juga politik dalam kerangka esensi spiritual ini. Lebih jauh lagi jika tidak dilambari makna-makna spiritualitasnya, concern keduniaan kita yang profan itu akan kehilangan fungsinya. Nah, Delir Nur memberikan di zaman modern ini, semua aspek kehidupan manusia berubah. Manusia cenderung tidak mempercayai lagi agama dan selalu berpikir rasionalisme materialisme. Nah, Delir Nur memberikan ciri-ciri modern sebagai berikut. Yang pertama, bersifat rasional, yaitu lebih menggunakan pendapat akal pikiran daripada pendapat emosi. Kemudian berpikir untuk masa depan yang lebih jauh, tidak hanya memikirkan masalah yang bersifat sesaat, tapi juga sudah melihat dampaknya, dampak sosialnya secara lebih jauh. Kemudian menghargai waktu. Orang-orang modern lebih mengatakan bahwa waktu itu adalah emas, sehingga sangat berharga dan perlu untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian mereka lebih cenderung berpikir objektif, yaitu melihat segala sesuatu dari segi fungsi dan kegunaannya. Nah, dari ciri-ciri tersebut dapat kita lihat bahwa manusia di zaman modern telah kehilangan keyakinan-keyakinan metafisis dan eskatologis. Pada masa ini atau pada tahapan ini, manusia itu telah lepas dari pemikiran religius dan pemikiran tentang filosofis yang masih global. Mereka telah sampai kepada pengetahuan yang rinci tentang sebab-sebab segala sesuatu terjadi pada alam semesta ini. Melihat hal tersebut, manusia tidak lagi memiliki penopang atau sandaran dalam melakukan kehidupan. Mereka tidak tahu lagi harus berkeluh kesah jika pada suatu saat mengalami kegagalan. Sehingga karena hal itulah dibutuhkan spiritualitas atau spirituality atau kejiwaan atau keruhanian. Setelah istilah spiritualitas dapat didefinisikan sebagai pengalaman manusia secara umum dari suatu pengertian akan makna dan tujuan dan moralitas. Oleh karena itu, seseorang sering mengatakan agama sebagai spiritualitas, karena agama sendiri itu adalah moral, yaitu moral hamba pada Tuhannya, moral hamba pada dirinya sendiri, dan hamba dengan sesamanya. Orang yang memiliki spiritualitas berarti orang yang bertindak sesuai hati nurani. Dalam konteks individual, ketika seseorang mengalami penyakit, kehilangan, stres, kekuatan spiritual dapat membantu individu tersebut untuk menuju penyembuhan dan terpenuhinya tujuan dengan atau melalui pemenuhan kebutuhan spiritualitas. Dalam konteks bermasyarakat, spiritualitas berperan dalam meningkatkan rasa solidaritas antar sesama makhluk sosial. Rasa saling membutuhkan dan saling menolong satu sama lain merupakan dorongan dari dalam diri setiap orang.
Memang benar bahwa agama itu spiritualitas, karena dari spiritualitas lahir moralitas dan rahmat cinta kasih bagi alam semesta. Maka meski boleh bersinggungan dengan politik, ia tidak boleh dijadikan ideologi. Front-front konflik akan terbuka baik dengan pengikut agama yang sama maupun pengikut agama dari kelompok lain. Maka agama ini perlu dikembalikan ke posisinya sebagai panduan kegiatan pembersihan hati secara terus-menerus. Spiritualitas akan memberikan ekspresi bahwa ada sesuatu dalam diri kita dengan mengetahui diri terdalam kita. Spiritualitas merupakan sebuah istilah di mana banyak orang yang menginginkan untuk dapat dimasukkan ke dalam kehidupan kita. Spiritualitas dapat merefleksikan nilai seperti memberikan kontribusi kepada umat manusia serta alam semesta. Peran spiritualitas sangat berperan penting bagi kehidupan kita, baik terhadap kehidupan berkeluarga, beragama, bahkan pada kehidupan kerja. Spiritualitas membantu individu dalam menemukan makna dan tujuan kehidupan dan lebih menunjukkan pada nilai personalnya. Nilai personal ini akan merefleksikan hasrat untuk membuat perbedaan dan membantu untuk membuat dunia lebih bermakna. Maka dari itu memiliki spiritualitas di kehidupan sehari-hari sangat penting untuk membuat kita menjadi individu yang utuh dan bermakna. Pada dasarnya spiritualitas akan membantu manusia untuk tetap berada di jalannya. Dalam artian, dunia modern hanya mempengaruhi mereka dari luar, tapi spiritualitas akan membantu mereka tetap berada pada jalan utama yang telah ditentukan oleh agama. Selanjutnya yaitu sumber psikologis, sosiologis, fisiologis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama, sumber psikologis tentang konsep ketuhanan. Dengan bagaimana Tuhan dirasakan dalam perspektif psikologis. Nah, menurut hadis Nabi, orang yang sedang jatuh cinta cenderung selalu mengingat dan menyebut orang yang dicintainya. Man ahabba syai'an katsura zikruhu. Kata Nabi, orang yang juga bisa diperbudak oleh cintanya. Kata Nabi, ciri-ciri dari cinta ada 3. Yang pertama, lebih suka berbicara dengan yang dicintai dibanding dengan yang lain, lebih suka berkumpul dengan yang dicinta dibanding yang lain, serta lebih suka mengikuti kemauan yang dicinta dibanding dengan kemauan orang lain. Bagi orang yang jatuh cinta kepada Allah, maka ia lebih suka berbicara dengan Allah dengan membaca firman-Nya, lebih suka bercengkrama dengan Allah dalam i'tikaf, dan lebih suka mengikuti perintah Allah daripada perintah yang lain. Saat itulah kehadiran Allah dapat dirasakan. Adanya keterbukaan pada adik kodrati adalah fitrah manusia sejak lahir ke dunia. Manusia secara nature dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Nah, di sisi lain ada 4 penelitian yang mendukung hipotesis bahwa dalam diri manusia terdapat hardware Tuhan. Yang pertama, penelitian terhadap osilasi 40 Hz yang melahirkan kecerdasan spiritual. Kemudian penelitian tentang alam bawah sadar yang melahirkan teori tentang suara hati dan EQ. Kemudian penemuan God spot dalam temporal sekitar pelipis, serta kajian tentang somatic maker. Kemudian yang kedua, sumber sosiologis tentang konsep ketuhanan. Sosiologi ini memandang agama tidak berdasarkan pada teks keagamaan seperti kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan pada pengalaman konkret pada masa kini dan masa lampau. Dalam sosiologi, agama ini disebut sebagai sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia terdahulu. Nah, pemahaman tentang kekuatan adikodrati yang transenden menurut pakar sosiologi mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia. Bagaimana Tuhan disembah masyarakat dalam perspektif sosiologis? Nah, berbeda dengan perspektif yang lain, sosiologi memandang agama tidak berdasarkan pada teks keagamaan, melainkan pada pengalaman konkret pada masa kini dan pada masa lampau.
Hingga kini agama menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dalam tiap sendi kehidupan manusia. Bahkan manusia yang menganggap dirinya sebagai manusia yang paling modern sekalipun tak lepas dari agama. Hal ini membuktikan bahwa agama tidaklah sempit pemahaman, sesempit pemahaman manusia mengenai kebenarannya. Agama tidak saja membicarakan hal yang bersifatnya eskatologis, malahan juga membicarakan hal-hal yang logis pula. Nah, agama tidak hanya membatasi diri terhadap hal yang kita anggap mustahil, karena pada waktu yang bersamaan agama juga menyuguhkan hal-hal yang real. Begitulah agama, sangat kompleks sehingga betul-betul membutuhkan mata yang sanggup untuk memahaminya. Dalam sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu, berkaitan dengan pengalaman manusia baik secara individu maupun kelompok. Oleh karena itu, setiap perilaku yang diperankan akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianut. Perilaku individu dan sosial digerakkan oleh kekuatan dari dalam yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang menginternalisasi sebelumnya. Manusia, masyarakat, dan kebudayaan berhubungan secara dialektik. Ketiganya berdampingan dan berhimpit, saling menciptakan dan meniadakan. Jadi sosiologi ini tidak memandang agama berdasarkan teks keagamaannya atau berdasarkan kitabnya, tetapi berdasarkan pada pengalaman konkret dari individu-individu pada masa lampau ataupun masa sekarang. Kemudian sumber filosofis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama, filosof barat. Ada beberapa filosof barat. Yang pertama, filosof barat. Ada Plato. Plato menggunakan dalil kosmologikal bahwa dalam dunia ini tiap kejadian mesti didahului oleh sebab-sebab dalam benda yang terbatas atau finite. Rangkaian sebab adalah terus-menerus, akan tetapi dalam logika rangkaian yang terus-menerus itu mustahil. Kemudian ada Immanuel Kant. Dia menggunakan dalil moral bahwa setiap manusia mempunyai perasaan moral yang tertanam dalam hati sanubarinya. Kemudian yang ada filosof Islam. Dalil Al-Inayah dan dalil Ikhtiyara oleh Ibnu Rushd. Dalil Inayah mengarahkan manusia untuk mengamati alam semesta sebagai ciptaan Allah yang mempunyai tujuan atau manfaat bagi manusia. Sedangkan dalil Ikhtiyara mengarahkan manusia untuk mengamati makhluk yang beraneka ragam, yang penuh keserasian dan keharmonisan, khususnya alam hayat. Kemudian sumber teologis tentang konsep ketuhanan. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Menurut Al-Qushairi dalam tafsirnya, menunjukkan bahwa roh yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati. Seperti dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa is ahaza rabbuka min bani adama min tuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an haza ghafilin, yang artinya bahwa dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya rohlah yang membuat manusia mampu untuk mengenal Tuhan.
sebagai potensi bawaan sejak lahir. Seperti dijelaskan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyimu walakinna aksaran nasi la aya'lamun, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan adanya roh, manusia mampu untuk merasakan dan meyakini kebenaran Tuhan dalam setiap fenomena di alam semesta. Oke, kita akan melanjutkan pada pembahasan selanjutnya, ini masih tentang bagaimana manusia bertuhan. Karena pada bab sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep spiritual sebagai landasan kebertuhanan. Kita juga sudah membahas tentang alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas, menggali tentang sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep kebertuhanan juga sudah kita bahas. Maka sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Jadi mengingat Tuhan ini adalah zat yang maha transenden dan gaib, maka manusia tidak mungkin untuk sepenuhnya dapat mempersepsi hakikatnya. Manusia hanya mampu untuk merespon dan memersepsi tajaliat Tuhan. Dari interaksi antar tajaliat Tuhan dan respon manusia ini, maka lahirlah keyakinan tentang Tuhan. Tajaliat Tuhan ini adalah manifestasi-manifestasi Tuhan di alam semesta yang merupakan bentuk pengikatan, pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia ini dapat menangkap sinyal dan gelombang ketuhanan. Dengan demikian, keyakinan ini adalah suatu persepsi kognitif manusia terhadap penampakan atau tajaliat darinya. Dengan kata lain, meyakini atau mempercayai Tuhan artinya pengikatan dan pembatasan terhadap wujud mutlak Tuhan yang gaib dan transenden yang dilakukan oleh subjek manusia melalui kreasi akalnya menjadi sebuah ide, gagasan, dan konsep tentang Tuhan. Nah, berbicara tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengimani Tuhan. Yang pertama, cara beriman yang bersifat ijmali. Bersifat ijmali ini maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Kita mempercayai bahwa Al-Quran ini merupakan sumber ajaran pokok Islam yang telah memberikan pedoman kepada kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa, Maha Suci, Maha Pencipta, Maha Mendengar, Maha Kuasa, dan Maha Sempurna. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu cara beriman yang bersifat tafsili. Cara beriman yang bersifat tafsili ini maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki sifat yang berbeda dengan sifat makhluknya. Sebagai buktinya ini dengan adanya Asmaul Husna, yang kita dianjurkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna, serta kita juga dianjurkan untuk menghafal dan meresapi dalam hati dengan menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kita juga harus menaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi itu tadi, cara manusia mengimani dan meyakini Tuhan itu ada dua cara. Yang pertama yang bersifat ijmali atau meyakini secara garis besar atau secara umum. Kemudian yang kedua bersifat tajhili, yang yaitu mengimani secara rinci gitu. Mulai dari kita percaya bahwa Allah itu memiliki sifat yang berbeda dengan makhluk hidup, serta kita mempunyai bukti berupa Asmaul Husna. Pembahasan selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Nah, agar manusia ini dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan
kebenaran Tuhan, manusia tidak akan mampu untuk membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu untuk mengasihi spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dari visi Tuhan atau ilahi. Visi ilahi ini yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga sikap setiap tindak tanduk dan sikap perilaku manusia ini didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Dengan begitu akan terciptanya dunia yang damai. Adapun dalil yang menyangkut tentang bagaimana manusia bertuhan itu terdapat dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30. Nah, adapun bunyi ayatnya yaitu sebelum ini syaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya bahwa maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah itulah agar agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Oke, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang bagaimana Islam menjamin kebahagiaan. Dalam materi ini ada beberapa subbab yang akan dibahas. Yang pertama, konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Kemudian menanya alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kemudian sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Selanjutnya yaitu argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Kemudian esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Langsung saja kita masuk pada sebab yang pertama, yaitu menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu nih tentang bahagia. Bahagia itu apa sih? Apa sih yang dimaksud dengan bahagia? Jadi ada beberapa pendapat yang tentang bahagia ini. Yang pertama, menurut Al-Alusi bahwa bahagia ini adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Sedangkan menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Jadi berbicara tentang bahagia ini, setiap orang punya pendapatnya sendiri tentang yang namanya bahagia, punya caranya sendiri untuk meraih yang namanya kebahagiaan, karena setiap orang bisa bahagia dengan hal-hal, mungkin dengan hal-hal yang sederhana atau dengan hal-hal yang tidak masuk di akal. Semua orang punya caranya sendiri untuk bisa mencari dan mendapatkan yang namanya bahagia itu. Selain itu, dalam kitab Mizanul Amal Al-Ghazali menyebut bahwa bahagia ini terbagi menjadi dua. Ada yang kebahagiaan hakiki dan ada yang kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan hakiki ini didapat mungkin dengan bermodalkan iman, ilmu, ataupun amal. Sedangkan kebahagiaan duniawi ini adalah kebahagiaan yang bisa didapat oleh orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Kemudian jika kembali pada pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah untuk menggapai kebahagiaan itu kita mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat. Maka
Yang perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit agar dapat kembali sehat. Nah, ini ada beberapa karakteristik tentang hati yang sehat. Yang pertama, hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Adapun makanan yang paling bermanfaat untuk hati adalah makanan iman, sedangkan obat yang paling bermanfaat untuk hati adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Nah, untuk sukses pada masa depan kita harus berjuang pada waktu sekarang. Kemudian orang yang berjuang pada waktu sekarang adalah pemilik masa depan, sedangkan yang tidak mau berjuang adalah pemilik masa lalu. Kemudian yang ketiga adalah selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehidupan, kebahagiaan dan kenikmatan kecuali dengan ridhonya dan dekat dengannya. Yang keempat yaitu tidak pernah lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita selalu berzikir kepada Allah, kita tidak berhenti untuk berkhidmat kepada Allah, kemudian tidak merasa senang dengan selain apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Kemudian jika sesaat lupa kepada Allah, ia sadar dan berzikir kepadanya. Jika lupa, ia segera sadar dan kemudian mendekat dan berzikir kepadanya. Selanjutnya, jika sudah masuk waktu salat, ia akan merasa tenang. Ia akan hilanglah semua kebingungan dan kesibukan duniawinya dan segera keluar dari dunia, sehingga ia mendapatkan ketenangan, kenikmatan dan kebahagiaan, serta berlinanglah air matanya dan bersukalah hatinya. Selanjutnya yaitu perhatian terhadap waktu agar tidak hilang sia-sia, melebihi perhatian kepada manusia lain dan hartanya. Selanjutnya, hati yang sehat selalu berorientasi kepada kualitas amal, bukan kepada amal semata. Oleh sebab itu, hati selalu ikhlas, mengikuti nasihat, mengikuti sunnah, dan selalu bersikap ihsan. Nah, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa sebab yang dapat merusak hati manusia sehingga fungsi hati terganggu dan tidak normal alias sakit. Nah, untuk menjawab persoalan ini, dalam kitab Tib Al-Qulub kita dapat menelusurinya. Nah, ini ada beberapa sebab hati sakit. Yang pertama, banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada yang merusak manusia kecuali manusia. Sebaliknya, tidak ada yang dapat memperbaiki manusia kecuali manusia yang baik. Jadi banyaklah bergaul dengan orang-orang yang baik dan hindari bergaul dengan orang-orang yang tidak baik untuk menghindari yang namanya hati sakit. Kemudian yang kedua, berangan-angan, at-tamani, berhayal, halu. Ini juga salah satu penyebab kita merasakannya namanya hati sakit. Selalu berangan-angan mendapatkan ini itu bersama dengan ini itu, tapi kenyataannya sangat berbeda. Nah, itulah kita bisa mendapatkan yang namanya hati sakit. Kemudian yang ketiga, menggantungkan diri kepada selain Allah, berharap kepada sesuatu hal selain kepada Tuhan. Berharap yang paling sakit adalah bukannya berharap yang paling sakit dan yang paling sering menyebabkan luka adalah ketika kita berharap kepada selain Allah. Misalnya kita berharap kepada manusia. Nah, itu juga sering menyebabkan hati sakit. Kemudian asyabu atau terlalu kenyang. Kekenyangan ini kekenyangan yang dimaksud ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama, kenyang dengan barang haram. Misalnya makan daging babi, anjing, makan bangkai. Ataupun yang kedua, kenyang karena hasil curian atau barang yang digazap atau barang yang didapat tanpa ada ridho dari pemiliknya. Nah, itu yang bisa menyebabkan hati sakit. Kemudian yang kelima, terlalu banyak tidur. Banyak tidur ini dapat mematikan hati, memberatkan badan, menyiakan waktu, dan dapat menimbulkan kelupaan dan kemalasan. Tidur juga dapat menunda
mengakibatkan banyak hal yang bisa dilakukan jadi tertunda. Jadi tidur itu punya waktunya sendiri. Apapun yang dilakukan dengan berlebihan pasti akan menimbulkan hal yang tidak baik. Kemudian berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna, itu dapat berpengaruh terhadap kesucian hati. Fitnah itu kan awalnya dari pandangan mata, kemudian akhirnya akan timbullah pendapat-pendapat yang tidak diinginkan, sehingga pendapat-pendapat itu jika tidak benar bisa berubah menjadi fitnah. Kemudian yang ketujuh, berlebihan dalam berbicara. Berlebihan dalam berbicara dapat membuka pintu-pintu kejelekan dan tempat masuknya setan. Itu tadi beberapa penyebab tentang hati sakit. Selanjutnya yaitu alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Nah, berbeda dengan konsep teologi Islam, adapun dalam teologi Islam itu bahwa manusia lahir dengan kesucian, yakni dari dosa dan telah beragama, yakni agama Islam. Nah, berbeda dengan konsep teologi Islam, teologi tertentu berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa setiap manusia lahir telah membawa dosa, yaitu dosa warisan, di mana di dunia ini menurut teologi manusia dibebani tugas, yaitu harus membebaskan diri dari dosa itu. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30, yang dimaksud fitrah Allah pada ayat tersebut yaitu bahwa manusia ini diciptakan mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia yang tidak beragama tauhid, maka hal itu tidak wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu karena disebabkan banyak faktor, misal pengaruh lingkungan. Jadi ketika seseorang lahir itu telah dibekali dengan tauhidillah, maka ketika ia hidup di alam ini dan ia kembali kepada Sang Pencipta, haruslah dalam keadaan fitrah atau tauhidillah. Nah, Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Ar-Rum ayat 30 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan khalqillah adalah agama Allah, dan yang dimaksud dengan agama di sini adalah agama Islam. Nah, untuk memperkuat pendapatnya, Ibnu Katsir mengutip dari surat Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahaza rabbuka min bani adama min tuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, dan bersaksi kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadapnya. Nah, Ibnu Katsir menafsirkan hal ini bahwa Allah menciptakan semua manusia ada dalam hidayah agama Islam. Namun kemudian datanglah kepada manusia agama yang fasid seperti Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Karena dorongan setan, maka masuklah sebagian manusia ke dalam agama yang fasid ini. Dengan demikian tidak boleh mengganti agama Allah, berarti janganlah kamu mengubah agama yang telah mereka bawa sejak di alam arwah, sebab mengubah agama itu berarti kamu mengubah fitrah yang telah Allah ciptakan kepada manusia di atas fitrah itu. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menyebabkan ia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Artinya lingkungan yang mempengaruhi manusia beralih dari jalan yang semestinya ke jalan yang tidak diridhoinya. Selanjutnya itu sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Yang pertama, sumber historis.
Sumber historis pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Dengan akalnya manusia mencari Tuhan dan bisa sampai kepada Tuhan. Namun penemuannya itu perlu konfirmasi dari Tuhan melalui wahyu agar ia dapat menemukan yang hakiki dan akhirnya bisa berterima kasih kepada Tuhan atas segala nikmat yang diperolehnya, terutama bisa menemukan Tuhan dengan akalnya itu. Kemudian sumber psikologis. Nah, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya bahwa manusia menurut Al-Quran adalah makhluk rohani, jasmani, dan sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia tentu membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Menurut teori mistisisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Oleh karena itu, agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan, maka sucikanlah hati dari segala kotoran dan sifat yang jelek. Kemudian yang selanjutnya sumber sosiologis, kebutuhan manusia terhadap agama. Nah, di antara karakter manusia menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Manusia harus membutuhkan bantuan orang lain sebagaimana orang lain pun membutuhkan bantuan sesamanya. Saling bantu menjadi ciri perilaku makhluk sosial. Manusia bisa hidup jika berada di tengah masyarakat. Manusia tidak mungkin hidup jika terlepas dari kehidupan masyarakatnya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Yang ada beberapa ayat yang menggambarkan tentang kondisi manusia yang demikian. Yang pertama dalam Quran surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad qarramna bani adama wa hamalna hum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna nafsilan, yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut dan kami beri mereka rezeki yang baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Selanjutnya sumber filosofis tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Nah, pada kenyataannya manusia ini tidak bisa hidup tanpa agama karena secara filosofis asal-usul manusia akan dipertanyakan dari mana asalnya ketika kita telah memiliki agama, maka tentunya pertanyaan seperti ini akan terjawab sehingga manusia tidak akan sesat karenanya. Agama akan menjamin keselamatan manusia karena filosofisnya agama ada untuk mengatur kehidupan manusia agar damai dan sejahtera yang diikat oleh norma-norma agama dan aturan perintah sekaligus larangan yang ada dalam agama tersebut. Seandainya agama ini tidak pernah ada, maka pastilah manusia tidak akan ada. Bedanya dengan hewan di mana mereka hidup hanya untuk makan dan bebas, mau melakukan apapun sesukanya tanpa ada aturan perintah dan larangan yang mengikat dan membatasinya dalam hidupnya. Tapi manusia tidak seperti itu. Manusia ini diberkahi akal untuk berpikir membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga manusia tentulah lebih mulia dari hewan. Nah, selanjutnya argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya modal beragama yang benar. Sebagaimana telah diketahui bahwa misi utama Rasulullah seperti halnya rasul-rasul yang sebelum beliau adalah mengajak manusia kepada Allah. La ilaha illallah, landasan teologis agama yang dibawa oleh Rasulullah dan oleh semua para nabi dan rasul. Mana kalimat tersebut adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada yang dicintai kecuali Allah, tidak ada yang berhak dimintai tolong atau bantuan kecuali Allah, tidak ada yang harus dituju kecuali Allah, tidak ada yang harus ditakuti kecuali Allah, serta tidak ada yang harus dimintai ridhonya kecuali Allah. Tauhidullah merupakan menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambarkan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan paling sempurna dibanding dengan makhluk yang lain. Itulah sebabnya Allah memberikan amanah kepada manusia. Manusia adalah roh alam. Allah menciptakan alam karena Allah menciptakan manusia sempurna.
Nah, tauhidillah adalah barometer kebenaran agama sebelum Islam. Jika agama samawi yang dibawa oleh Nabi sebelum Muhammad SAW masih tauhidullah, maka agama itu benar. Dan seandainya agama Nabi sebelum Muhammad SAW itu tidak tauhidullah, yakni sudah ada syirik, unsur menyekutukan Allah, maka dengan terang benderang agama itu telah melenceng, salah dan sesat serta menyesatkan. Adapun esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jika tauhid penting karena itu modal dasar hidup dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan Allah sebagai Subhanahu wa taala. Sebagai Rabb telah menanamkan jiwa tauhid pada seluruh manusia sejak mereka dalam arwah. Supaya jiwa tauhid berkembang, Allah mengutus Rasul dengan tugas utamanya menyirami jiwa tauhid agar tumbuh dan berkembang hingga menghasilkan amal soleh agar menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya kegelapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insan lahum qulub la yaftahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun, yang artinya, dan sungguh kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Oke, jadi pada pembahasan selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bab 5. Bab terakhir yang akan saya bahas yaitu mengintegrasikan iman, Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Pada pembahasan ini ada beberapa subbab yang akan dibahas. Yang pertama, bagaimana konsep dan urgensi iman, Islam dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Kemudian yang kedua, alasan iman, Islam dan ihsan menjadi persyaratan membentuk insan kamil. Kemudian bagaimana sumber teologis, historis dan filosofis tentang iman, Islam dan ihsan sebagai pilar agama dalam membentuk ihsan kamil. Selanjutnya, karakter insan kamil dan metode pencapaiannya. Oke, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu konsep dan urgensi iman, Islam dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Jadi Rasulullah bersabda yang kemudian tertuang dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Berikut hadis tersebut. Umar radhiyallahu anha berkisah bahwa pada suatu ketika saat ia duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba seorang laki-laki berpakaian sangat putih, berambut hitam legam, tidak tampak padanya kelelahan bekas perjalanan, dan di antara para sahabat tidak ada yang pernah mengenalnya. Laki-laki itu kemudian duduk di hadapan Rasul, lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi serta meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Kemudian laki-laki berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepada aku tentang Islam." Maka Rasulullah SAW berkata, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah.
engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya. Laki-laki itu berkata, engkau benar. Umar dan orang-orang yang berada di situ pun heran karena laki-laki itu bertanya dan ia sendiri membenarkannya. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, beritahu aku tentang iman. Nabi SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman pada qadar atau takdir baik dan buruk. Laki-laki itu kembali membenarkan. Laki-laki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW berkata, beribadahlah engkau kepada Allah seakan engkau melihatnya. Jika tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Laki-laki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang kiamat. Nabi SAW menjawab, orang-orang yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya. Laki-laki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi SAW menjawab, jika seorang budak melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang kurang hartanya, berbaju compang-camping dan ia pengembala kambing, berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang megah, laki-laki itu pun pergi. Beberapa saat setelah itu Nabi SAW berkata kepada Umar radhiyallahu anha, wahai Umar, tahukah engkau siapakah laki-laki yang bertanya tadi? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW berkata, dia adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kepadamu tentang agamamu. Hadis riwayat Muslim. Menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian, artinya mereka menyaksikan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian, artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat dan nama-nama Tuhan, Asmaul Husna. Nah, selama ini, kata Imam Ghazali, saya selalu menyembah Tuhan, akan tetapi saya tidak pernah mengenali zat Tuhan. Saya tidak pernah menyaksikan Tuhan. Selama ini saya hanya menyembah Tuhan yang saya persepsikan, atau saya menyembah Tuhan yang saya definisikan, tidak menyembah Tuhan yang saya saksikan. Sumber masalah penyaksian Tuhan ini berkaitan dengan rukun Islam pertama, yakni mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang namanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Teks dua kalimat syahadat ini sudah baku, tidak bisa dan tidak boleh diubah-ubah. Tidak boleh diubah dengan teks kalimat berikut, misalnya aku mendengar bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku mendengar bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Teks kalimat syahadat itu menggunakan kata bersaksi, tidak mendengar. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah orang Islam dapat menyaksikan Tuhan? Jika diharuskan menyaksikan Tuhan, berarti orang Islam harus mengenali zat Tuhan, atau dalam istilah tasawuf, ma'rifat, atau lebih lengkapnya ma'rifat billah atau ma'rifat bizatillah. Pertanyaannya, bagaimana cara menyaksikan Tuhan? Instrumen apa yang telah digunakan untuk dapat menyaksikan Tuhan? Lebih konkretnya lagi, apakah manusia, khususnya orang Islam, memiliki potensi untuk dapat mengenali Tuhan dengan cara penyaksian? Pertanyaan fundamental inilah yang membuat Imam Ghazali sakit keras. Bila mengalami sakit keras justru setelah ia mencapai puncak karir intelektual tertinggi yang menjadi guru besar, rektor, dan hujatul Islam, dan sangat dipercaya oleh Sultan Nazamiyah. Pertanyaan fundamental yang diajukan oleh Imam Ghazali kepada dirinya sendiri adalah, selama ini saya menyembah Tuhan tetapi saya tidak pernah mengenali zat Tuhan. Saya tidak pernah menyaksikan Tuhan. Selama ini saya hanya menyembah Tuhan yang saya persepsikan, hanya menyembah Tuhan yang saya definisikan, tidak menyembah Tuhan yang saya saksikan. Kemudian alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan membentuk insan kamil. Mari kita telusuri konsep iman, Islam, dan ihsan dan insan kamil. Dalam perkuliahan pendidikan agama Islam, hampir semua mahasiswa berpendapat bahwa iman adalah percaya. Jadi seorang dapat disebut beriman jika orang itu percaya akan adanya Allah.
percaya akan adanya malaikat, percaya akan adanya kitab, percaya akan adanya rasul, dan percaya akan adanya hari akhir, dan percaya kepada takdir baik dan buruk. Ketika ditanyakan kepada mereka, apakah Anda percaya akan adanya Allah? Mereka semua memberikan jawaban yang sama. Kami percaya akan adanya Allah. Mereka memberikan jawaban yang sama. Kami percaya akan adanya malaikat, dan seterusnya. Kemudian jika ditanya lebih lanjut, adakah manusia yang tidak percaya kepada adanya Tuhan? Adakah manusia yang tidak percaya adanya malaikat, dan seterusnya? Hampir semua mahasiswa menjawab tidak ada seorang pun manusia yang tidak percaya akan adanya Tuhan, tidak ada seorang pun manusia yang tidak percaya akan adanya malaikat, dan seterusnya. Semua manusia percaya akan adanya Tuhan, akan adanya malaikat. Hanya saja mungkin di antara beberapa agama ada yang berbeda menamai Tuhan dan malaikat. Orang Indonesia menyebut Tuhan, orang Arab menyebutnya Rob, orang Inggris menyebutnya God, orang Jawa dan orang Sunda menyebutnya Pangeran atau Gusti Allah, orang Hindu Bali menyebutnya Sang Hyang Widiwasa, dan orang Yunani kuno menyebutnya Hermes. Untuk menyebutkan malaikat pun berbeda-beda. Orang Islam, Kristen, dan Yahudi menyebutnya malaikat atau angel, akan tetapi orang Hindu, Buddha, dan Konghucu menyebutnya dewa-dewi. Adakah orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan? Dan seterusnya. Jika jawaban Anda sama dengan para mahasiswa terlebih dahulu mengikuti kuliah agama, berarti tidak ada seorang pun yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Tidak ada manusia, jadi tidak ada seorang pun yang kafir. Mungkin di orang-orang ada yang memberikan jawaban berbeda dengan mereka. Bukankah di dunia ini ada orang yang ateis? Jadi orang ateis itulah yang kafir. Kemudian orang Islam pun berargumentasi bahwa makna beriman itu harus selalu lengkap, mencakup beriman kepada Nabi sebagai Rasul. Jika batasannya ini, maka hanyalah orang Islam yang beriman, karena orang di luar Islam mengimani Nabi Muhammad. Siapa di antara dua orang ini yang lebih baik? Apakah si A yang dermawan dan baik budi pekertinya serta selalu memohon pengampunan Tuhan karena dirinya merasa paling besar dosa-dosanya, tetapi dia beragama Konghucu? Ataukah si B sang koruptor jahat dan berbudi pekerti buruk serta sombong dan ria, tetapi dia beragama Islam? Para mahasiswa ini biasanya sangat sulit memberikan jawaban tentang ihsan dan insan kamil. Mungkin merupakan dua term yang relatif asing oleh kaum muslimin. Ketika ditanya kepada mahasiswa apa itu ihsan, beberapa memberikan jawaban ihsan adalah menjalankan ibadah seolah kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak dapat melihatnya, Allah melihat kita. Sampai di sini saja pengetahuan orang Islam kebanyakan tentang Islam. Ihsan. Term ihsan kamil merupakan konsep yang lebih asing. Term ini mungkin hanya dikenali kalangan muslim sufi saja. Muslim sufi, siapakah insan kamil itu? Adakah orang yang mengatakan belum tentu setiap muslim pasti beriman mukmin, karena bisa jadi imannya sangat lemah sehingga hatinya tidak meyakini dengan keimanan yang sempurna. Setiap mukmin pasti muslim, karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 14 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'adun wa fir'aunu wa ihwanun wa ashabul aikati wa qumutubain kulun kazzabar rusulu fahaqqa wa idin. Artinya, dan juga penduduk Aikah serta kaum Tuba semuanya telah mendustakan Rasul, maka berlakulah ancamanku atas mereka.
Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 14, artinya orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman, katakanlah kalian belumlah beriman, tetapi hendaklah kalian mengatakan kami telah beriman. Nah, adapun alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan untuk membentuk insan kamil. Semua manusia percaya akan adanya Tuhan. Hanya saja mungkin di antara beberapa agama. Adapun sumber-sumber teologis, historis, filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama dalam membentuk insan kamil. Nah, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, ihsan, dan ihsan sebagai pilar agama Islam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab, di atas kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai satu kesatuan yang utuh. Masalah keimanan adalah masalah fundamental dalam Islam. Jangan sampai manusia merasa sudah beriman padahal imannya keliru karena tidak sejalan dengan kehendak Allah. Nah, dalam Quran surah As-Saba ayat 51 sampai 54 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro isfari'u fala fauta wa uhizu min makani qaribin wa qalu amanna bihi wa anna lahu muttana wasu min makanin ba'id wa qad kafaru bihi min qablu wa yaqzifuna bil ghaibi min makanin ba'id wa hila bainahum wa baina wa masyattahuna kama ila bias ya ihim min qablu innahum kanu fi syakkim muribin. Artinya, dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka orang-orang kafir ketika terpejat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan ketika mereka berkata kami beriman kepadanya, namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh? Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini sebagaimana yang dilakukan terhadap orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu adalah dalam keraguan yang mendalam. Kembali kepada pertanyaan fundamental tadi, dengan instrumen apakah orang beriman dapat mencapai ma'rifat bizatillah dengan cara penyaksian, atau lebih khusus lagi apakah di dunia ada orang yang telah mencapai ma'rifat bizatillah dengan cara penyaksian? Menggali sumber teologis historis tentang konsep ihsan kamil. Istilah insan kamil atau manusia sempurna pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabi. Ada 2 jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Yang pertama, konsep manusia dalam Al-Quran. Berbicara tentang konsep manusia itu begitu kompleks dan rumit. Kalau seorang filsuf, kemudian unsur-unsur manusia pembentuk insan kamil. Al-Ghazali menyebutkan adanya unsur luar dan unsur dalam. Unsur tubuh menyangkut anggota tubuh dan panca indera, sedangkan unsur batin berupa hati, akal, nafsu, dan hasrat. Kemudian karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibnu Arabi menyebutkan ada 2 jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya jika tidak menjadi insan kamil maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia.
Pandangan Arabi ini mungkin dasarkan atas Al-Quran yang memang memvonis manusia sebagai makhluk yang rendah dan negatif, yakni memusuhi Rasul, penantang agama yang paling keras, zalim dan bodoh, tidak tahu agama yang benar, kikir dan melupakan Tuhan sebagaimana petunjuk Allah, melainkan lebih memperkutukan bahwa nafsunya suka berkeluh kesah dan banyak berdoa. Padahal manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk dan struktur yang sebaik-baiknya, mempunyai potensi bertuhan dan taat beragama, tetapi faktor nafsu dan dunia menggelincirkannya ke tempat yang serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dibanding dengan binatang ternak sekalipun. Dengan merujuk kepada seluruh ayat Al-Quran tentang manusia, ternyata untuk dapat kembali kepada Tuhan, masuk surganya, kita harus melepaskan kemanusiaan. Kita harus mencapai derajat insan kamil. Untuk itu kita perlu mengenali struktur manusia agar dapat mengembangkan diri untuk